Konsep dasar KTSP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tujuan KTSP. Tujuan KTSP terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan. Tujuan secara khusus yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Landasan KTSP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan dalam UU 20 2003 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 Ayat 19, Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, Pasal 32 Ayat 1, 2, 3, Pasal 35 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 5, 13, 14, dan 15, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 6, Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pasal 8 Ayat 1, 2, 3, Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, Pasal 11 Ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 13 Ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 14 Ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 16 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, Pasal 17 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, dan Pasal 20. Standar isi, kerangka dasar dan struktur kurikulum standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD. Setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah SI ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan SKL merupakan kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Ya, untuk prinsip penyusunan KTSP terdiri dari 6 prinsip, diantaranya adalah yang pertama, KTSP harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kemudian yang kedua, KTSP harus beragam dan bersifat terpadu. KTSP harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan yang keempat ini relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ya, untuk yang keempat ini masih tidak jauh berbeda dengan nomor 3 atau sebelumnya ini tadi, yaitu karena kurikulum dan di sini khususnya adalah KTSP harus selalu tanggap atau selalu mengikuti terhadap perkembangan iptek dan seni, maka juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan yang ada. Prinsip yang kelima adalah bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, bersifat seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Acuan operasional KTSP yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah,
diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTSP disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Keragaman potensi, karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, KTSP juga harus memperhatikan tuntutan pengembangan daerah dan nasional. Lanjut yang kelima, yaitu KTSP harus memperhatikan juga mengenai tuntutan dunia kerja. Ya, kemudian selanjutnya adalah KTSP perlu untuk memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, kemudian agama. Di sini dikatakan kalau KTSP harus selalu memperhatikan agama juga. Ya, kemudian dinamika perkembangan global. Ya, KTSP harus selalu memperhatikan dinamika perkembangan global. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian selanjutnya kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesetaraan gender kan karakteristik satuan pendidikan. Kita akan masuk ke prosedur penyusunan KTSP itu sendiri. Ya, ada beberapa prosedur atau langkah-langkah di sini dalam proses penyusunan KTSP. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus menetapkan tim pengembang kurikulum atau bisa disebut juga dengan TPK beserta tugas-tugasnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kemudian setelah TPK-nya terbentuk, kemudian TPK ini bertugas dalam menyusun program kerja penyusunan kurikulum. Ya, menyusun program kerja. Setelah itu, setelah rancangan atau susunan program kerja terbentuk, kemudian TPK melakukan analisis beberapa konteks yang mana meliputi analisis ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan. Yang kemudian adalah analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian proses yang keempat adalah melakukan analisis dari beberapa konteks tadi. TPK menyusun draft apabila belum pernah melakukan penyusunan sebelumnya, ya, atau melakukan review bila sudah memiliki susunan atau dokumen KTSP pada tahun sebelumnya. Ya, berarti di sini adalah memperbaiki atau mengembangkan, ya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah melakukan penyelarasan kurikulum institusi atau pada dunia industri, di dunia usaha, dunia industri, ya. Selanjutnya adalah sampai pada tahap finalisasi atau penyelesaian dokumen KTSP yang kemudian melalui proses penetapan dan terakhir adalah proses pengesahan dokumen KTSP. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah proses-proses rangka atau prosedur penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai 4 karakteristik dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Mulyasa, dalam bukunya terdapat 4 karakteristik KTSP, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTSP memberikan otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah KTSP memerlukan partisipasi masyarakat dan orang tua. Kemudian yang ketiga, KTSP bersifat kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kemudian yang keempat adalah KTSP tidak terlepas dari tim kerja yang kompak dan bersifat transparan. Asumsi KTSP apa sih? Asumsi itu, asumsi merupakan parameter untuk menentukan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Konsistensi dan validitas setiap kompetensi harus sesuai dengan asumsi.
Meskipun tujuannya selalu diuji kembali berdasarkan masukan yang memungkinkan terjadinya perubahan, keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah, dan Dewan Pendidikan dalam pengambilan keputusan akan membangkitkan kepemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum. Konsep ini didasarkan pada self-determination theory yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.